Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lisa Fitriani dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 31120111038. Minggu ini kita akan membahas dari tugas akuntansi perpajakan di minggu ke-6 kemarin. Berikut ada data perusahaan, yaitu perusahaan PT Air Transport. Kemudian ada data pegawai yoga dan pegawai santi. Bisa dilihat di tabel nomor NPWP, jabatan dengan status, serta gaji per bulan juga tunjangannya. Oke, lanjut ke soal. Pada transaksi tanggal 2 membayar gaji karyawan. Gaji manajer yoga 15 juta, tunjangan 900, penghasilan bruto sama dengan 15.900.000. Biaya jabatan dikali 5% dari penghasilan bruto, maka menjadi 500.000 karena melebihi dari batas maksimum. Penghasilan neto sebulannya menjadi 15.400.000. Penghasilan neto setahunnya 184.800.000 dari penghasilan neto sebulan dikali 12. PTKP-nya karena telah menikah dan memiliki anak maka menjadi 63 juta. Kemudian PKP setahunnya menjadi 121.800.000 didapat dari penghasilan neto setahun dikurang PTKP. PPh pasal 21 terhutangnya 5% dikali 50 juta. Karena dia melebihi dari 50 juta, maka dikalikan lagi 15% dikali 71.800.000. 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 71.800.000 sama dengan 10.770.000. Maka PPh pasal 21 terhutangnya menjadi 13.270.000. PPh pasal 21 per bulannya dibagi 12 menjadi 1.105.833. Gaji pelaksana umum santi, gajinya sebulan 5 juta, tunjangan 100, maka penghasilan brutonya 5.100.000. Biaya jabatan dikali 5% menjadi 255.000. Penghasilan neto sebulannya 4.845.000 didapat dari penghasilan bruto dikurang biaya jabatan. Penghasilan neto setahun menjadi 58.140.000. PTKP karena dia wanita maka dikenakan hanya PTKP pribadi 54 juta. Penghasilan kena pajak setahunnya menjadi 4.140.000. PPh pasal 21 terhutang karena santi tidak memiliki NPWP maka dikalikan lagi dengan 120%. Jadi 5% dikali 120% dikali 4.140.000. Hasilnya 248.400. PPh pasal 21 per bulannya dibagi 12 menjadi 20.700. Oke, maka jurnalnya sebagai berikut. Beban gaji di debit sebesar 21 juta. PPh pasal 21 terhutangnya sebesar 1.105.833. Kas dan banknya 19.938.417. Ini pada saat disetor. Untuk PPh pasal 21-nya 1.105.833. Kas dan banknya 1 juta. Utang PPh pasal 21-nya 1.105.833 di debit dan di kas dan di kredit ada kas dan bank 1.105.833. Ini saat menyetor ke kas negara. Lanjut ke transaksi tanggal 13, melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultan bisnis terhadap PT Consulting sebesar 60 juta. Karena di sini baru penandatanganan, maka tidak ada pencatatan. Oke, kita lanjut ke transaksi
Tanggal 14, menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan sebesar 200 juta. PPN masukan 10% dikali 200 miliar, maaf salah 200 juta, maka sama dengan 20 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya 10% dikali 200 juta sama dengan 20 juta. Dan jurnalnya sebagai berikut. Sewa dibayar di muka, di debit 200 juta, PPN masukannya di debit 20 juta, hutang PPh pasal 4 ayat 2 dikredit 20 juta, kas dan bank dikredit 200 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 15, melakukan pembayaran pembelian mesin secara tunai dengan perincian sebagai berikut. Harga mesinnya 200 juta, biaya pemasangannya 20 juta. Maka harga mesin dan biaya pemasangan dijumlah menjadi 220 juta. PPN masukannya dikali 10% sama dengan 22 juta. PPh pasal 23-nya dikali 2% menjadi 4.400.000. Jurnalnya yaitu mesin di debit sebesar 200 juta, biaya pemasangan di debit sebesar 20 juta, PPN masukan di debit 22 juta. PPh pasal 23-nya dikredit 4.400.000, kas dan bank dikredit 237.600.000. Oke, ke transaksi tanggal 20 melakukan ekspor merchandise ke ABC BHD sebesar US dollar 150.000. Kurs Menteri Keuangan 14.050, kurs tengah Bank Indonesia 13.800. Tagihan sudah dikirim. Keterangannya sebagai berikut nih. Penjualan $150 dikali 14.050 sama dengan 2.070 juta. PPN keluarannya karena kegiatan ekspor maka 0%. Jurnalnya yaitu piutang 2.070 juta, penjualannya piutang 2.070 juta di debit, penjualan 2.070 juta di kredit, PPN keluaran di kredit 0. Transaksi tanggal 21, menerima tagihan dan membayar jasa konsultan bisnis atas perikatan yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2021. DPP-nya 60 juta, PPN masukan dikali 10% jadi 6 juta, PPh pasal 23 terutangnya dikali 2%, maka jadi 1.200.000. Jurnalnya biaya jasa konsultan di debit 60 juta, PPN masukan di debit 6 juta, hutang PPh pasal 23 dikredit 1.200.000, kas dan bank dikredit 64.800.000. Transaksi tanggal 27, melakukan pembayaran atas pembelian mobil pada 19 Oktober 2021. Kurs Menteri Keuangan 14.100, kurs tengah Bank Indonesia 13.850. DPP-nya 275 juta, hutangnya 309.500.000. Selisih kursnya dikurangin maka sama dengan 34.500.000. Jurnalnya hutang 309.500.000, selisih kurs 34.500.000 di debit, kas dan bank di kredit 344 juta. Dan transaksi yang terakhir pada tanggal 30, menerima pelunasan tagihan dari ABC BHD, kurs Menteri Keuangan 14.200.000, kurs tengah Bank Indonesia 13.950. Keterangan DPP $150.000 dikali 13.950 sama dengan 2.092.500.000.
piutang 2.070.000.000, maka selisih kursnya sama dengan 22.500.000. Jurnalnya adalah kas dan bank di debit 2.115.000.000, piutang di kredit 2.092.500.000, dan laba selisih kurs di kredit 22.500.000. Nah, sekian dari pembahasan saya untuk tugas minggu ke-6 ini. Apabila ada salah dalam saya penyampaian atau penghitungannya, mohon dikoreksi dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.